rapat koordinasi dalam menghadapi PSBB Kota Palembang tahapan kedua dalam kondisi yang sangat serius. Serius dalam maksudnya dalam menegakkan PSBB sesuai aturan yang sudah tertuang dalam Perwali. Di PSBB yang pertama saja kita kerahkan 1.750 personil TNI Polri. Belum lagi ditambah yang memang organnya Pemkot, yakni Satpol PP, Dishub, semua pihak. Berhasilan PSBB putaran pertama itu adalah tingkat kontak terkonfirmasi positif itu dari 14 sebelum PSBB menjadi 6. Ini salah satu. Artinya penyebaran ini sudah sangat minim, ada penurunan penyebaran itu. Kalau terkonfirmasi positif saja kontak personnya hanya di lingkup lebih kurang 6. Ini surveinya dari FK tadi, Fakultas Kedokteran. Nah, maka saya mengapresiasi sekali kinerja gugus tugas Kota Palembang, Pak Wali dan Forkompinda dan seluruh jajaran BIN, juga dari LO-nya BNPB. Kita lanjutkan ini bukan berarti kita merasa ini kondisinya masih mengkhawatirkan, bukan, tapi memperdalam lagi edukasi kepada masyarakat. Karena kesadaran masyarakat sudah mulai membaik. Nah, di PSBB putaran kedua ini atau tahap kedua ini, orientasinya ini adalah tatanan menyongsong new normal. Jadi tatanannya beda dengan kemarin. Jadi kalau kemarin dari sosialisasi, persuasif sampai dengan justisi kita tegakkan. Nah, yang ini lebih ke menata masyarakat untuk menyongsong new normal. Belum new normal, ini perlu saya jelaskan, belum new normal, tapi menata kehidupan ini menyongsong new normal. Yang paling saya khawatirkan adalah gegabah. Gegabah itu ada euforia, ada bertindak sembarang misalnya. Nah, ini ternyata masyarakat Kota Palembang menyambut baik PSBB di tahapan kedua. Nah, jadi PSBB tahapan kedua ini misalnya, ini bukan pelonggaran ya, saya tegaskan. Karena protokol kesehatan ini nomor 1 yang harus ditegakkan. Contoh, jam kerja dari 5 jam menjadi 7 jam misalnya. Tapi protokol kesehatannya harus nomor 1 yang diutamakan. Maka keterlibatan TNI Polri ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi justru untuk mengawasi guna meningkatkan kesadaran. Dan ini swasta maupun pegawai pemerintah dan semua unsur masyarakat. Masjid, hari ini kita lihat di beberapa titik masjid sudah melaksanakan sholat Jumat. Ya, beberapa masjid besar juga sudah melaksanakan. Tapi dari laporan dan terpantau juga bahwa protokol kesehatan sudah datang dengan sendirinya. Masyarakat datang cuci tangan, pakai masker, jarak, SAP juga sudah terhindar dari droplet. Ini tentu disambut yang luar biasa oleh semua pihak, khususnya gugus tugas. Mengucapkan terima kasih atas kesadaran yang tumbuh ini. Terus tadi kita mengoptimalkan informasi angka kesembuhan. Kenapa ini penting? Karena selama ini khusus untuk kesembuhan para kasus positif
yang OTG, yang tanpa gejala itu susah untuk didapat. Bahwa inkubasinya sudah habis dan dia sembuh itu susah didapat, karena ini dia isolasi mandiri. Nah, Pemprov dan Pemkot sudah menyiapkan bersama-sama baik di gedung PGRI maupun di Wisma Atlet tempat ini. Dan kepada petugas kesehatan dari semua lapisan, Dinkes Provinsi, para rumah sakit tingkat provinsi, juga Dinkes Kota Kabupaten, juga termasuk organnya di Puskesmas dan Pustu, untuk menyisir ini. Tingkat kesembuhan itu terinformasi dengan jelas, khususnya para warga yang isolasi mandiri. Yang saya diskusikan dalam rapat pimpinan tadi dengan wali kota dan jajaran ketua DPR juga ikut tadi. Salah satu upaya kita mengantisipasi itu, sekolah belum kita buka sampai dengan tanggal 8 baru kita evaluasi. Salah satunya, jadi sekolah itu dari semua lapisan belum ada kita buka sampai 8, baru setelah tanggal 8 akan kita evaluasi, karena menyikapi informasi itu jangan sampai nanti masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur. Jadi di Sumatera Selatan ini untuk sekolah sampai dengan tanggal 8 Juni itu masih harus kita evaluasi untuk dibuka atau dibuka dengan berjeda, ada siang ada malam, ataukah pola yang akan dipakai Kota Palembang ini yakni ganjil genap misalnya, itu baru setelah tanggal 8. Itu jawabannya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.